Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh alladzi la nabiyya ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta eh, kajian tafsir bulanan Komunitas Cinta Quran Medan, dan khususnya selamat datang kami ucapkan kepada Al Ustadz yang akan membersamai kita nantinya untuk mengupas tentang tafsir surat Al-Adiyat, yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita semua, karena dengan mempelajari tafsir maka kita akan lebih mencintai Al-Quran. Yang saya hormati pembina Komunitas Cinta Quran Medan dan kepada panitia dari Komunitas Cinta Quran Medan, dan terutama yang saya hormati Al Ustadz yang akan membersamai kita nanti ke depan, sampai akhir dari sesi acara ini. Untuk menambah keberkahan kajian tafsir kita malam ini, eh, yang pertama marilah kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akan dilanjutkan dengan tasmi surat Al-Adiyat Aku nggak mau kok. Aku namanya kan ngambilin apa? yang akan dibacakan oleh Apa sih Bapak ngambilin Al-Quran? Al-Quran namanya? beliau Di termasuk sono. Siswa Tahsin 2 dari Betul yang komunitas. suka tak baca. Kepada Bapak Erwin, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin yang sudah membacakan surat Al-Adiyat beserta artinya. Mudah-mudahan eh, baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, untuk agenda selanjutnya yaitu eh, materi yang akan kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Mungkin sebelum mulai, mungkin kita tes mikrofonnya dulu. Kepada Al-Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, sudah ready kah? Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah siap Ustadz? Ya, insyaallah. Oke, Alhamdulillah. Sebelum Al-Ustadz membahas tentang kajian tafsir surat Al-Adiyat, marilah kita sama-sama mengetahui eh, pemateri kita kali ini, yaitu nama Al-Ustadz, yaitu Al-Ustadz Azam Al-Zuhairi LC. Pendidikan beliau adalah SMP IT dan SMA IT Darul Mau Quran kemana, nak? Bogor, Mau kemana, nak? Bahasa Arab di Akademi Banyuwangi. Malik Oh Istanbul, iya, langsung Banyuwangi. S1 Syariah Oh, Islamiyah Surabaya. Akademi Imam Yang naik Malik bus Malik ke Banyuwangi. Istanbul. Oh, Mohon ada izin lagi kereta. kepada peserta Iya. mute dulu mikrofonnya agar tidak dubbing mungkin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Pengalaman organisasi beliau yaitu organisasi kemahasiswaan di PPI Istanbul, komunitas menulis, forum lingkar pena Turki. Beliau juga pengalaman organisasi di klub memanah dan berkuda di Turki, yaitu di Nusantara Yesi. Pengalaman bekerja beliau yaitu Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya. Beliau juga Ketua Mujalasah Qur'aniyah. Beliau juga Musyrif Quran di Halaqah Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan. Beliau juga agensi Haji dan Umrah Pan Diego. Beliau juga private tour guide di Turki. Pengalaman lainnya yaitu beliau pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran. Beliau juga pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan. Beliau juga pemateri di kajian Remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya. Pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahman Surabaya. Beliau juga sudah menerbitkan buku di Seberang Hagia Sophia. Mungkin beliau juga peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018. Beliau juga mempunyai sertifikat Tour Leader BNSP. Luar biasa pengalaman dari pendidikan dan pengalaman beliau yang mungkin kita sudah tahu bahwa dengan beliau memberikan kajian tafsir ini, insya Allah mumpuni untuk mengkaji lebih dalam surat Al-Adiyat. Tidak berpanjang kala, mungkin langsung aja kepada Al-Ustadz untuk menjelaskan tentang tafsir surat Al-Adiyat. Kepada Al-Ustadz, kepada waktu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Hayyakallah, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Insyaallah teman-teman, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam yang sampai saat ini masih terus-menerus tanpa putusnya memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat sehat sehingga kita bisa kembali bertatap muka via online insyaallah di malam yang penuh berkah ini untuk sama-sama membahas kalamullah, membahas kitab Allah, membahas Al-Quran, lebih spesifik lagi membahas tafsir
surat Al-Adiyat. Teman-teman, ibu dan bapak sekalian, eh, sangat perlu untuk kita bersyukur dan kita perlu sadari bahwa sekarang kita sudah masuk ke bulan Rajab. Mana kalau kita masuk ke bulan Rajab, itu artinya sudah waktunya untuk kita memanaskan mesin keimanan kita. Jadi kalau para ulama dulu itu memanaskan mesin keimanannya itu bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di 3 bulan ya, 3 bulan lagi masuk ke bulan bulan Ramadan. Maka sebagai hamba yang lemah, sebagai orang yang imannya masih naik turun, maka sudah patut bagi kita untuk mulai memanaskan mesin keimanan kita, membiasakan supaya nggak kaget gitu. Apalagi bab tentang puasa bulan Ramadan. Maka sudah waktunya untuk kita membiasakan berpuasa, apakah itu puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa lainnya, supaya badan kita terbiasa ketika berpuasa nanti di 30 hari bulan Ramadan. Mungkin untuk puasa itu nggak ada masalah ya, kalau cuman kita ngebahas tentang menahan haus dan lapar. Tapi kan kita sebagai orang beriman nggak mau ya cuman kegiatan Ramadan kita hanya berfokus kepada gimana caranya kita bisa bertahan dari lapar dan dahaga. Kita mau lebih dari itu. Yang kita pikirkan adalah gimana caranya dengan diri yang kelaparan atau kehausan, kita bisa tetap produktif dalam beribadah. Maka salah satu caranya adalah membiasakan diri kita dengan beramal baik, beramal soleh pada bulan-bulan sekarang, yaitu di bulan Rajab. Seperti itu. Baik, seperti biasa ketika penyampaian kalau suaranya terputus atau sinyalnya mulai hilang, nanti tolong sampaikan ya sebelum jauh supaya tidak ada salah paham dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Adiyat dan masih sama, yaitu redaksi atau rujukan yang saya gunakan adalah terjemahan dari tafsir Al-Munir. Gitu. Tafsir Al-Munir adalah buku tafsir karangan Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Seperti itu. Jadi boleh dicek sama-sama setelah ini mungkin seperti apa sih buku tafsirnya dan siapa sebenarnya Wahbah Al-Zuhaili. Insyaallah pada malam hari ini kita mulai pembahasan kita pada surat Al-Adiyat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu dan bapak sekalian, surat Al-Adiyat adalah salah satu dari surat di juz 30 seperti itu. Kalau dilihat dari slide-nya itu sudah tergambarkan ya tentang apa isi surat Al-Adiyat. Bahkan dari judulnya juga saya menggunakan 3 perkataan atau 4 perkataan. Yang pertama adalah kuda, yang kedua kemewahan, dan yang ketiga adalah hari pembalasan. Jadi itu adalah 3 poin penting dari surat Al-Adiyat. Maksudnya Al-Adiyat itu ngebahas tentang 3 hal itu. Ngebahas tentang keistimewaan kuda, kemudian ngebahas tentang bagaimana manusia itu sangat cinta akan kemewahan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapi hari pembalasan. Baik, bismillah, boleh dilanjut slide-nya. Surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu adalah surat yang diturunkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Beberapa ulama mengatakan bahwa surat Al-Adiyat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Bahkan kalau kita lihat di di internet mungkin kalau kita tulis surat Al-Adiyat itu termasuk surat apa? Biasanya akan keluar surat Makkiyah. Kenapa demikian? Karena itulah yang yang menjadi pendapat dari jumhur ulama atau pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahwa surat Al-Adiyat itu adalah surat Makkiyah. Walaupun ada beberapa ulama lain yang mengatakan bahwa enggak, surat Al-Adiyat ini adalah surat Madaniyah. Nah, sebelum kita ngebahas ke sana, perlu untuk saya informasikan lagi, apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
dalam periode sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam periode setelah Nabi hijrah ke Madinah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, surat Al-Adiyat ini diturunkannya sebelum Nabi hijrah atau sesudah Nabi hijrah, kan gitu. Maka kenapa ada perbedaan? Nah, yang menjadi perbedaan adalah karena kalau kita lihat isi dari surat Al-Adiyat itu sepertiganya membahas tentang keistimewaan kuda perang. Yang mana pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah itu tidak ada perintah perang. Karena apa? Karena pada saat Nabi Muhammad sebelum berhijrah itu kekuatan orang-orang muslimin itu masih sedikit, masih lemah seperti itu. Maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi belum mendapatkan izin dari Allah untuk pergi berperang. Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara sirron atau secara sembunyi. Supaya apa? Supaya kekuatan kaum muslimin itu terkumpul. Karena lucu kalau tiba-tiba Allah suruh Nabi Muhammad berperang dengan jumlah yang sedikit. Karena apa? Karena artinya kalau seperti itu memang jatuhnya adalah bunuh diri. Karena apa? Karena sudah tahu kekuatan kaum muslimin yang lemah. Dan perlu digarisbawahi, lemah di sini bukan hanya lemah secara kuantiti, tapi secara quality juga umat Islam masa itu masih dalam keadaan yang lemah. Jadi keimanannya masih belum kuat. Makanya biasanya Al-Quran atau ayat yang diturunkan pada periode sebelum hijrah itu masih berbicara tentang hukum, masih berbicara tentang keimanan, masih berbicara tentang bagaimana kita percaya bahwa Allah itu Esa, berbicara tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya keimanan orang-orang Islam itu kuat dulu. Fondasinya harus kuat terlebih dahulu sebelum kita berdakwah secara terbuka. Makanya nggak masuk akal kalau surat Al-Adiyat ini dimasukkan ke dalam surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah. Padahal perintah untuk berperang itu diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Seperti itu. Maka itulah pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Adiyat itu adalah termasuk golongan surat Madaniyah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya penamaan surat Al-Adiyat. Penamaan surat Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertamanya, wal adiyati dhabha. Maka disebutlah surat ini dengan surah Al-Adiyat atau yang berlari kencang. Sama seperti surat-surat yang lainnya, ada penamaan-penamaan yang mengikuti dari ayat pertamanya. Ada juga yang mengikuti ayat terakhirnya. Atau ada juga yang mengikuti dari isi kandungan dari surat tersebut. Dan surat Al-Adiyat termasuk ke dalam surat yang dinamakan karena ayat pertamanya menyebutkan wal adiyati dhabha. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Dan surat Al-Adiyat ini termasuk walaupun ayatnya banyak tapi pendek-pendek seperti itu. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Pendek-pendek seperti itu. Kemudian surat Al-Adiyat menceritakan tentang apa? Surah Al-Adiyat menceritakan tentang kehebatan dan keistimewaan kuda dibanding dengan hewan yang lainnya. Jadi kalau ditanya, ada nggak surat di dalam Al-Quran yang ngebahas tentang hewan? Banyak. An-Naml, semut. An-Nahl, lebah. Al-Baqarah, sapi betina. Jadi banyak hewan-hewan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Dan Al-Adiyat ini surat yang ngebahas tentang kehebatan atau keistimewaan kuda dibandingkan hewan-hewan lainnya. Walaupun Al-Adiyat itu sebenarnya secara bahasa itu bukan artinya kuda seperti itu. Al-Adiyat secara bahasa itu artinya adalah yang berlari kencang.
Makanya ada perbedaan ulama lagi tuh. Apa yang dimaksud dengan yang berlari kencang? Hewan apa yang berlari kencang? Ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan unta seperti itu. Maka ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi yang paling kuat mengatakan bahwa al-adiyat itu maksudnya adalah kuda perang yang berlari kencang. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan informasi bahwa kuda memiliki refleks yang luar biasa cepat. Refleks dari kuda itu adalah 0,33 detik. Boleh dilanjut slide-nya. 0,33 detik refleks yang dimiliki oleh kuda. Jadi kalau kita lewat di belakang kuda, nah itu dalam sekejap mata itu bisa kita tertendang oleh kaki belakang kuda. Dan saya pernah melihat sendiri teman saya yang tertendang kuda yang sedang berlari, dan dia kondisinya bukan berada di belakang betul-betul, tapi ada di sampingnya, dan ternyata kuda bisa menjangkaunya. Jadi seperti itu gambaran seberapa ganasnya kuda perang seperti itu. Dia bisa melakukan tendangan tanpa kita sadari, dan kecepatan tendangannya itu ada 0,33 detik. Dibandingkan dengan manusia yang rata-ratanya 1,6 detik, maka kuda jauh lebih cepat refleksnya seperti itu. Maka normal kalau kuda itu yang digunakan sebagai kendaraan perang dan bukan hewan lainnya. Jadi kendaraan perang itu biasanya ada 3. Kalau nggak kuda, unta atau gajah seperti itu. Antara tiga hewan itu yang biasa dijadikan kendaraan perang. Kuda karena dia berlari kencang, unta karena dia punya ketahanan dan kekuatan badan untuk menopang beban yang berat, dan gajah karena badannya yang besar sehingga ditakuti oleh musuh-musuh. Jadi 3 hewan itu yang biasa digunakan untuk berperang pada zaman dulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang biasanya orang mengutip dan mengatakan bahwa ini dari Rasulullah, padahal menurut redaksi yang saya baca ini adalah perkataan dari Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa ajarkanlah anak-anakmu memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Nah, ini yang biasa disampaikan bahwa ini adalah hadis. Tapi beberapa riwayat mengatakan bahwa yang benar adalah ini perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajarilah anak-anak kamu memanah, menunggang kuda dan berenang. Jadi satu dari 3 hal yang penting menurut Umar bin Khattab adalah menunggang kuda. Maka disunahkan untuk kita belajar 3 hal tersebut: memanah, menunggang kuda dan berenang. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dan yang terbiasa untuk menghadapi kenyataan dunia seperti itu. Baik. Selanjutnya ada 3 isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Jadi dari 11 ayat yang ada di surat Al-Adiyat, ada 3 kandungan utamanya. Kandungan yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Sumpah Tuhan atau sumpah Allah dengan kuda perang dan jawaban kepada keraguan Nabi akan kuda perang kirimannya. Nah, ini akan kita bahas nanti. Jadi maksud dari wal adiyati dhabha tujuannya adalah Allah ingin mengangkat nama kuda di antara hewan-hewan yang lainnya dan ingin memberitahukan kepada manusia bahwa kuda adalah hewan yang istimewa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain daripada Allah mengangkat nama kuda, Allah punya maksud lain, yaitu ingin menginformasikan bahwa kuda kiriman atau pasukan perang kiriman dari Rasulullah itu dalam keadaan aman. Nah, ini nanti kita bahas apa maksudnya. Kemudian yang kedua, kandungan dari surat Al-Adiyat adalah bagaimana naluri manusia yang sangat mencintai
kemewahan dan harta benda. Jadi memang fitrah dari manusia itu cinta atas kemewahan. Makanya kita selalu menekankan kepada diri kita untuk punya sikap qanaah atau merasa cukup terhadap apa yang kita miliki sekarang. Supaya kita selalu bersyukur, supaya kita selalu melihat ke bawah bahwa ada orang yang lebih susah dari kita hidupnya, maka kita perlu untuk bersyukur dan memberi bantuan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahwa surat Al-Adiyat ini berisi anjuran untuk kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang namanya hari pembalasan. Jadi kehidupan di dunia ini sementara, akan ada satu hari nanti yaitu namanya hari pembalasan. Bagaimana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang sebab turun dari surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat diturunkan sebagai jawaban atas kekhawatiran Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin terhadap pasukan berkuda yang dikirim karena sudah sebulan belum juga ada kabar. Apa yang ingin disampaikan? Jadi zaman dahulu Nabi Muhammad itu nggak selalu ikut perang. Jadi ada masanya Nabi Muhammad hanya mengirim utusan. Dan ada masanya Nabi ikut juga berperang. Jadi nggak selalu Nabi Muhammad berperang. Dan waktu itu keadaannya adalah Nabi Muhammad mengirimkan beberapa pasukannya, pasukan kaum muslimin beserta kuda perang yang di sana itu untuk berperang. Dan biasanya walaupun di zaman dulu itu belum ada internet, walaupun belum ada sosial media, tapi biasanya kabar atau informasi itu akan datang juga. Apakah apakah pasukan yang dikirim Nabi Muhammad itu selamat, apakah pasukan yang dikirim Nabi Muhammad untuk berperang itu meraih kemenangan atau banyak yang mendapatkan syahid, maka biasanya ada informannya. Jadi Nabi Muhammad itu selain mengirim pasukan, dia juga mengirim informan yang tugasnya untuk memberikan informasi keadaan pasukan yang dikirimnya. Nah, pada masa itu pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sebulan, tapi belum juga ada kabar. Jadi Nabi Muhammad mulai bimbang terhadap pasukan yang dikirimnya. Ini selamat nggak ya pasukanku, seperti itu? Atau jangan-jangan terbantai semua? Karena kita lebih ini ya sebenarnya lebih legowo kalau mendapatkan informasi bahwa pasukan kita dalam keadaan meninggal dunia semua. Itu lebih legowo, lebih bisa ikhlas. Oh, alhamdulillah mereka mendapatkan syahidnya. Tapi kondisi sekarang adalah masih berada di antara dua hal tersebut. Belum ada informasi bahwa mereka mendapatkan syahid dan belum ada informasi bahwa mereka mendapatkan kemenangan. Padahal pilihannya ada dua. Ish azizan au mut syahidan. Hidup dengan kemenangan atau mati dalam keadaan syahid. Tapi ini nggak ada di antara dua tersebut. Karena belum ada informasi yang jelas. Maka Nabi Muhammad merasakan keraguan-raguan dan bimbang. Tapi yang namanya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah nggak akan membiarkan Nabi Muhammad dalam kebimbangan. Allah nggak akan membiarkan Nabi Muhammad hidup dalam kesedihan atau dalam kebingungan seperti itu. Maka Allah menurunkan surat Al-Adiyat sebagai jawaban bahwa kuda perang atau pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW telah meraih kemenangannya. Jadi surat Al-Adiyat menurut beberapa ulama itu sebagai jawaban terhadap pertanyaan Nabi Muhammad kemana pasukan yang dikirimnya. Seperti itu. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai pembahasan tafsir ayat per ayat yang ada di kitab tafsir Al-Munir tentang surat Al-Adiyat. Kalau kita lihat di slide sekarang ada 3 gambar. Yang pertama kuda, yang kedua ada harta, dan yang ketiga ada timbangan. Ini menggambarkan dari 3 isi kandungan surat Al-Adiyat yang membahas tentang
kuda perang seperti itu, kemudian membahas tentang harta atau kemewahan, dan yang ketiga tentang hari pembalasan atau hari perhitungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir Al-Munir diterjemahkan atau ditafsirkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Jadi 3 ayat ini diterjemahkan dan ditafsirkan dalam satu waktu. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Artinya kuda tersebut berlari dengan kencang dan sampai membunyikan nafas yang terengah-engah seperti itu. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api atau yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya, menggambarkan bahwa kuda itu berlari sebegitu kencangnya. Maka kalau kita perhatikan ya, kalau ada besi beradu dengan batu atau beradu dengan semen atau beradu dengan besi lainnya, itu akan sampai memercikan api. Maka disitulah gambaran bahwa kaki kuda tersebut atau sepatu dari kaki kuda tersebut itu sampai memercikan bunga api, menandakan bahwa kuda tersebut benar-benar berlari kencang. Fal mughira bisubha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi pasukan utusan dari Nabi Muhammad itu menyerang pada waktu pagi hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang, dengan para mujahidin di medan perang yang menuju musuh. Yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, itu artinya hal tersebut atau hal yang menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang istimewa, bukan hal yang biasa-biasa. Kalau kita lihat ada wadduha, kemudian ada wallaili idza saja, ada wasyamsi wadduhaha, kemudian ada sumpah-sumpah yang lainnya. Maka itu menggambarkan bahwa hal tersebut itu istimewa dibandingkan hal yang lainnya. Maka wal adiyati dhabha itu artinya demi atau sumpah Allah kepada kuda perang yang berlari kencang. Supaya apa? Supaya semua orang memberikan perhatian penuh kepada kuda-kuda perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adiyati dhabha. Saat itu suara nafasnya yang terengah-engah terdengar keras karena lari mereka yang begitu kencang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kuda berlari maka nafasnya sampai terengah-engah, sama seperti manusia ketika kecapean, ketika kelelahan itu akan sampai terengah-engah nafas. Lari begitu kencang sampai keluar kilatan api dari kakinya. Jadi ayat 1 sampai 3 ini ingin menggambarkan bagaimana istimewanya dari seekor kuda perang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. 3 ayat ini menggambarkan bagaimana Allah sangat mengistimewakan kuda perang. Apakah Allah hanya ingin menyampaikan bahwa kuda perang itu istimewa? Maka jawabannya adalah tidak. Allah tidak hanya ingin menggarisbawahi kuda tersebut, tapi Allah ingin memberikan informasi. Maka Al-Quran memiliki caranya sendiri ketika menginformasikan sesuatu. Namanya apa? Namanya adalah Al-Quran sebagai ijazu lugawi atau mukjizat bahasa. Makanya di zaman dulu kaum kafir Quraisy itu ditantang oleh kaum muslimin. Bisa nggak kamu buat Al-Quran? Bisa nggak kamu buat perkataan atau kitab yang paling kurang menyerupai dari Al-Quran secara kehebatannya? Seperti itu. Karena kita tahu ya, bagaimana Al-Quran itu adalah mukjizat terhebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya adalah abadi, kekal sampai hari kiamat. Dan sifatnya itu adalah sebagai, ada beberapa ayat yang sebagai ilmu pengetahuan yang di zaman dulu belum terbukti. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bagaimana ada
laut dan sungai yang berdekatan tapi tidak tercampur. Marojal bahro ini yaltaqiyan. Itu baru terjawab atau terbukti setelah di zaman modern sekarang. Atau kalau kita lihat lagi apa namanya, banyak ayat-ayat lain yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ada seseorang penulis yang menciptakan buku dan di halaman pertamanya disampaikan bahwa buku ini nggak ada keraguan di dalamnya. Hanya Al-Quran yang berani menyampaikan seperti itu. La roiba fi dzalikal kitab, la roiba fi. Buku ini atau kitab ini, Al-Quran ini nggak ada keraguan-raguan sama sekali di dalamnya. Jadi nggak ada kesalahan sedikit pun dari Al-Quran. Maka itulah istimewanya Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Ijaz al-lughawi atau yang dimaksud dengan mukjizat bahasa. Jadi zaman dahulu para syair-syair, para penyair-penyair zaman dahulu itu sampai angkat tangan, nggak bisa mereka membuat kitab atau syair atau lantunan yang menyerupai Al-Quran. Saking hebatnya penulisan Al-Quran. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, fa'atharuna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi ini adalah kegiatannya. Kalau tadi disampaikan bahwa Allah ingin menaikkan derajat kuda perang. Dan sekarang Allah ingin menginformasikan bahwa kuda perang yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, yang namanya menyerbu itu sudah pasti apa? Sudah pasti mendapatkan kemenangan seperti itu. Nggak mungkin dia menyerbu kemudian kalah, itu nggak mungkin. Yang nyerbu sudah pasti menang, yang diserbu sudah pasti kalah. Jadi terlepas dari apakah yang diserbu itu mati semua atau mereka berhasil melarikan diri, tapi yang sudah pasti ketika kita menyerbu maka kita pasti mendapatkan kemenangan. Ini konteksnya adalah peperangan. Jadi Allah ingin menerangkan bahwa kuda kiriman dari Rasulullah itu sudah meraih kemenangan. Fawasatna bihi jam'a. Mereka telah menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kuda perang itu menebarkan debu di waktu pagi dan di tempat pertempuran. Saking apa? Saking kencangnya mereka berlari. Sampaikan debu-debu berterbangan. Debu-debu dari pasir itu sampai menutup mata kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka berada di tengah-tengah musuh sampai mampu memporak-porandakan mereka dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Allah ingin menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad telah meraih kejayaannya, telah meraih kemenangannya. Maka boleh dilanjut slide-nya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda karena ia memiliki keistimewaan ketika berlari yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Sebenarnya hewan lain yang larinya kencang itu banyak. Ada citah larinya kencang. Kemudian ada apa? Ada singa atau mungkin kalau di udara ada burung elang seperti itu yang terbangnya kencang. Tapi pertanyaannya apakah mereka sampai di dimension oleh Allah? Kan enggak. Mereka hanya memiliki kecepatan tapi tidak bisa menguntungkan kaum muslimin. Terlebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hewan tersebut tidak begitu istimewa. Jadi mereka yang memiliki kelebihan kalau nggak bisa membawa keuntungan kepada kaum muslimin atau tidak bisa membawa keuntungan kepada orang Islam, maka itu tidak ada artinya. Sama seperti kita sebagai manusia. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau nggak bisa membawa kepada kebaikan, kalau nggak bisa sampai menolong agama Allah, menolong ajaran agama Islam, maka itu tidak ada artinya di sisi Allah.
Walaupun kita kaya raya, mobil kita banyak, kemudian rumah di mana-mana, tapi kalau kita nggak pernah sedekah, maka nggak ada artinya di sisi Allah. Walaupun kita masuk kantor selalu yang pertama, kemudian kalau ada tugas kita selesaikan dari bos seperti itu, tapi kita selalu meninggalkan sholat karena kesibukan tersebut, maka nggak ada artinya di mata Allah. Sama seperti itu, sama seperti hewan-hewan di dunia ini. Mereka yang memiliki kecepatan, mereka yang bisa terbang dengan cepat, kemudian berlari dengan kencang atau berenang dengan kecepatan tertentu, tapi karena mereka nggak bisa menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa diambil manfaatnya oleh Rasulullah, maka mereka tidak dimention oleh Allah. Yang dimention siapa? Yang dimention adalah kuda-kuda perang seperti itu. Karena mereka lebih bermanfaat untuk umat Islam pada masa itu. Maka Allah ingin mengistimewakan kuda perang dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Dan kuda juga memiliki kebaikan atau keberkahan tersendiri hingga hari kiamat. Disampaikan bahwa keringat kuda atau kotoran kuda bahkan itu di beberapa redaksi hadis itu disampaikan bahwa ketika kita memelihara kuda atau menginfakkan kuda ke, ke, kepada orang-orang yang memerlukan, ketika mereka menggunakannya, maka setiap kotoran, setiap tetes keringat yang keluar dari kuda itu bernilai kebaikan menurut beberapa redaksi dari hadis. Maka itulah keistimewaan dan keberkahan dari kuda perang. Baik, disampaikan bahwa barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah dengan iman yang tinggi, percaya kepada Allah dan yakin bahwa kuda yang digunakan itu bisa bermanfaat bagi agama Islam, maka rasa kenyang dari kuda tersebut, rasa segar setelah kuda tersebut minum, bahkan kotoran yang keluar dari tubuhnya itu akan menjadi pemberat timbangan pahala pada baginya pada hari kiamat kelak. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bagian ini terdapat sebuah motivasi menurut penulis tafsir Al-Munir disampaikan bahwa ada motivasi tersendiri untuk menggunakan kuda untuk tujuan-tujuan yang mulia, yaitu bukan untuk supaya sum'ah atau kita dikenal dan juga bukan untuk berbangga diri. Karena apa? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, kuda itu adalah salah satu simbol kekayaan. Ya, saya ulangi. Kuda itu adalah salah satu simbol kekayaan seperti itu. Kuda yang besar, kuda yang bersih, kuda yang gagah, itu kalau kita naik ke atasnya maka naik juga derajat kita di mata manusia-manusia yang lain. Maka disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bahwa supaya kita tidak menunggang kuda atau tidak menjaga kuda itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Supaya kita membersihkan hati kita, tujuan yang mulia yaitu kita berlatih karena itu adalah sunnah Rasulullah, karena Rasulullah dulu berkuda seperti itu. Kemudian supaya kita berjaga-jaga kalau ada kondisi yang mengharuskan kita menggunakan kuda tersebut, maka itu bisa bernilai kebaikan. Dan tidak dianjurkan untuk membeli kuda atau merawat kuda supaya kita bisa berbangga diri dan menunjukkan bahwa kita ini orang hebat, bahwa kita ini adalah orang yang kaya. Itu sangat tidak dianjurkan oleh penulis. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke ayat berikutnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Maka pembahasannya sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang harta dan keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya tabiat daripada manusia itu memang mengkufuri nikmat Allah. Disampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwa sesungguhnya manusia itu memang tabiatnya itu adalah
suka kufur atas nikmat dan sering ingkar terhadap apa yang telah Allah berikan. Apa yang Allah berikan dianggap sebagai usahanya sendiri. Aku kaya karena aku bekerja keras. Aku kaya karena aku bekerja dari pagi sampai ke malam. Itu yang biasa dipikirkan oleh manusia. Manusia merasa apa yang dimilikinya sekarang itu 100% karena hasil dari keringatnya sendiri. Dia tidak menganggap bahwa ada izin Allah di sana, ada perintah Allah supaya bergeraklah harta kepada kita. Maka kita nggak berpikir bahwa itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengakui bahwa setelah kita memiliki harta yang banyak kita harus bersyukur. Jarang ada orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Tidak banyak orang yang bersyukur. Yang banyak apa? Yang banyak adalah yang kufur. Yang syukur sedikit, yang kufur banyak. Itulah fenomena zaman sekarang. Dapat harta bukannya bersyukur malah kufur. Kufur nikmat itu apa? Salah satu bukti atau salah satu tanda bahwa kita kufur terhadap nikmat yang kita miliki adalah rasa tidak puas terhadap apa yang kita punya sekarang. Itu adalah salah satu indikator bahwa kita telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang kedua adalah kita semenjak banyak harta yang kita miliki, kita jadi jarang bersedekah. Jadi jarang beribadah. Nah, itu sebagai indikator bahwa kita telah mendapatkan penyakit hati, yaitu kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah semua orang seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Orang-orang yang bermujahadah atau orang-orang yang berusaha untuk apa? Memerangi hawa nafsu, maka mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan dunia dan akhirat tapi secukupnya. Mereka memikirkan dunia dan akhirat mereka memikirkan dunia secukupnya. Mereka hidup di dunia itu untuk mengumpulkan persediaan kebaikan supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kekal berada di dalamnya. Maka pertanyaannya, apakah kita dilarang untuk menjadi orang kaya? Ya enggak. Justru kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Yang enggak boleh bukan kayanya, tapi yang enggak boleh adalah bersikap semena-mena terhadap kekayaan yang kita miliki. Kita diperintahkan untuk jadi kaya supaya mudah untuk menolong orang lain. Kalau kita lihat saudara kita di Sumatera sekarang, bagaimana mereka dengan kesusahannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang begitu dahsyatnya. Kalau kita nggak kaya, ya kita bantuan yang bisa kita kirim cuma doa. Bukan maksudnya memandang sebelah mata kekuatan doa, enggak. Tapi kalau kita kaya, kita bisa lebih menolong lagi dengan harta yang kita miliki. Dengan kekuatan doa ditambah dengan harta yang kita ada. Bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kesusahan. Maka itulah kita diperintahkan untuk berusaha menjadi lebih banyak lagi harta yang kita miliki. Maka secara zahir atau secara nampak mata, maksud dari kata al-insan, innal insana li rabbih lakanud, maksud dari insan itu adalah manusia yang kafir. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manusia di sini adalah manusia yang kafir atau orang-orang kafir. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat selanjutnya apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas keingkarannya itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu akan bersaksi bahwa dirinya telah membangkang dan kufur. Jadi orang-orang di dunia yang mereka nggak percaya adanya hari pembalasan, yang mereka terus-menerus mengumpulkan kekayaan, sampaikan mereka ingkar terhadap syariat yang Allah perintahkan kepada kita, mereka yang berbuat zalim, berbuat dosa tersebut, itu pada hari kiamat akan bersaksi bahwa ya betul ya Allah, aku dulu ketika di dunia itu termasuk orang-orang yang kafir.
Aku termasuk orang-orang yang pelit. Aku termasuk orang-orang yang nggak mau beribadah kepadamu. Mereka akan mengakui hal tersebut. Kapan? Ketika mereka sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari kiamat kelak, ketika hari pembalasan kelak, tidak ada lagi yang bisa mengelak. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dan mengatakan bahwa aku nggak seperti itu ya Allah. Semua akan mengakui dosa yang diperbuat selama di dunia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Maka mereka akan menyatakan bahwa mereka ketika hidup di dunia hidup sebagai pembangkang dan kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Nah, ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu bukan mempunyai harta. Yang nggak boleh itu bukan mengumpulkan harta. Yang nggak boleh itu bukan mencari harta sebanyak-banyaknya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah mencintai harta yang dimiliki secara berlebihan. Nah, itu yang nggak boleh. Cinta terhadap harta itu justru menjadikan kita sakit ketika kita kehilangan hal tersebut. Cinta kepada harta itu justru menjadikan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulkan harta dengan tujuan supaya kita bisa menolong orang-orang lebih banyak lagi. Kita kumpulkan harta supaya kita bisa memberi makan anak istri kita harta yang halal. Kita mengumpulkan harta yang banyak supaya keluarga kita bisa hidup sejahtera. Maka itulah tujuan dari kita mengumpulkan harta. Endingnya supaya kita bisa beribadah dengan lebih nyaman lagi. Maka menurut buku tafsir ini atau kitab tafsir ini sampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu pastilah bakhil, pastilah memiliki sifat yang namanya bakhil atau pelit karena kecintaannya kepada harta. Nah, biasanya logikanya kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka kita enggan untuk lepaskannya. Kalau kita sayang sama anak-anak kita, kalau kita sayang kepada saudara-saudara kita, maka biasanya akan berat tuh kalau kita mau ngirim ke sekolah pondok pesantren seperti itu, atau kita akan meninggalkannya, apakah itu sebentar atau selamanya, itu biasanya akan berat. Karena apa? Karena kita terlalu cinta terhadap hal tersebut. Maka itulah yang orang kafir rasakan. Ketika mereka cinta mati-matian terhadap harta yang dikumpulkannya, ketika harta tersebut hilang, maka mereka akan merasa gila. Mereka akan merasa kehilangan arah. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa harta yang dimilikinya itu adalah harta yang didapatkan dari keringatnya sendiri. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, cara menyikapinya adalah dengan bersyukur. Seberapapun harta yang kita miliki, kita sadari bahwa harta yang kita ada itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya hanya titipan sementara. Maka berdasarkan hal itu terdapat dua pendapat tentang manusia. Yang pertama adalah manusia yang sangat mencintai hartanya, dan yang kedua adalah manusia yang sangat pelit karena kecintaan terhadap harta yang dimilikinya. Jadi orang yang pertama itu cinta tapi dia nggak pelit. Jadi benar-benar dia cinta, tapi kalau kalau ada kesempatan untuk dilepaskan maka akan dilepaskan. Dan yang kedua adalah orang yang saking cintanya sampai dia mempunyai sifat pelit dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka kedua hal tersebut Allah mengancam, dan Allah tidak suka terhadap hal tersebut. Allah nggak suka kepada orang-orang yang sangat mencintai hartanya. Jadi harta itu adalah fasilitas atau sebagai perantara kita untuk beramal soleh. Jangan sebagai tujuan utama kita. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur
wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. 3 ayat yang dikumpulkan menjadi satu, yang artinya adalah maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan di dalamnya, apa yang akan dialaminya, apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan-keadaan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang ada di dalam kubur dan apa yang ada di dalam sudur itu artinya dada, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang akan bisa melihat apa yang tersembunyi ketika berada di dunia. Karena apa? Karena Allah itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Allah maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Kalau ada orang yang mengatakan, aku nggak pelit kok, seperti itu. Aku selalu sedekah, padahal nggak pernah sedekah. Nah itu yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Yang tahu hanya Allah. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Maka ketika hari pembalasan kelak, semuanya akan ditampilkan dan ditunjukkan kepada orang-orang. Apakah orang yang membangkang itu tidak mengetahui jika orang-orang yang telah meninggal akan dikeluarkan atau dibangkitkan lagi dari dalam kubur dan ditampakkan apa yang ada di dalam hati manusia tersebut. Jadi pertanyaan ini sifatnya seperti pertanyaan afala ya'lamu. Apakah mereka nggak tahu? Nah, ini tuh seperti pertanyaan. Padahal tujuan dari Allah itu bukan bertanya, karena nggak mungkin dong Allah nanya kepada manusia, karena Allah maha mengetahui. Maka tujuan dari Al-Quran ini, walaupun diksinya adalah pertanyaan, tapi sesungguhnya dia adalah pernyataan. Apakah mereka nggak tahu bahwa pada hari kiamat nanti atau pada hari pembalasan nanti, orang-orang akan dihidupkan kembali dari dalam kubur dan disampaikan kepada orang-orang apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Apakah mereka nggak tahu? Nah, walaupun pertanyaannya seperti itu, sebenarnya Allah ingin menyampaikan bahwa ya, mereka nggak tahu bahwa di hari pembalasan nanti manusia akan dikeluarkan kembali dari kubur dan ditunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka menurut para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ya, mereka benar-benar nggak tahu bahwa hari pembalasan nanti manusia akan dihidupkan kembali. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa mereka bukan nggak tahu, tapi mereka nggak mau tahu atau nggak mau menerima kebenaran. Mereka menjaga hati dia supaya kebenaran itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Itulah sifat dari orang-orang kafir. Mereka menolak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau tahu bahwa hari pembalasan nanti semua akan ditunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka seperti itulah alasan kenapa mereka berani untuk berbuat zalim, berani untuk ingkar terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak percaya bahwa di hari akhir kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Pada hari itu dialah atau Allah lah yang membalas seluruh perbuatan mereka dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Jadi biasanya di zaman sekarang atau di waktu kehidupan di dunia ini, biasanya yang banyak mengeluh itu adalah orang muslim yang imannya itu masih setengah-setengah. Maksudnya apa? Yang banyak mengeluh yang mengatakan bahwa ya Allah, aku percaya bahwa kamu adalah Tuhanku. Aku melaksanakan sholat, aku bersedekah. Tapi kenapa kok aku masih miskin ya Allah? Nah, yang biasa mengatakan itu ketika di dunia adalah orang muslim yang imannya masih setengah-setengah.
Rasa percayanya itu masih setengah-setengah. Karena apa? Karena orang kafir nggak ada yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Ketika di dunia, kebanyakan orang-orang kafir itu akan diberikan harta yang berlimpah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka berpikir dan bertaubat. Berpikir dan bertaubat dan akhirnya kembali kepada ajaran yang betul, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebenarnya semakin banyak harta yang kita miliki, itu justru semakin lama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau mobil kita ada 100, ya ditanyain satu-satu. Mobil yang nomor satu ini kamu pakai kemana aja? Mobil yang nomor dua ini kamu pakai kemana aja? Mobil yang nomor tiga ini kenapa kamu nggak pernah bawa ke masjid? Nah, semakin banyak harta yang kita punya, semakin banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pertanggungjawabannya semakin semakin besar. Itulah kenapa sahabat zaman dahulu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka nggak takut untuk menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya. Justru mereka punya cita-cita atau punya keinginan supaya mereka itu nggak punya harta yang banyak. Kenapa nggak punya harta yang banyak? Karena harta yang banyaknya itu sudah disedekahkan, sudah diinfakkan di jalan Allah. Kayak cerita dari sahabat dulu itu sampai menginfakkan atau mensedekahkan semua harta yang dimilikinya kecuali baju yang dia gunakan. Saking percayanya bahwa Allah itu maha maha adil, Allah itu maha maha bijaksana. Allah itu memiliki surga yang sangat istimewa dan kita akan kekal berada di dalamnya. Maka atas dasar motivasi tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah berani untuk sedekahkan semua harta yang dimilikinya. Maka Allah maha maha membalas. Allah lah yang akan membalas seluruh perbuatan mereka. Biasanya orang-orang Muslim yang mengeluh terus. Kenapa? Aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah bayar zakat, tapi kok hartaku gini-gini aja, hartaku gini-gini aja. Mereka nggak melihat secara detail bahwa oh iya, walaupun hartaku sedikit, tapi aku punya badan yang sehat. Walaupun hartaku pas-pasan, tapi aku punya keluarga yang sayang padaku. Walaupun aku punya harta yang cukup, tapi aku tidak stres. Karena apa? Karena kerjaku ini nggak yang sampai melelahkan otak dan pikiranku. Itulah yang perlu kita syukuri. Karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Justru pola pikir kita yang harus kita benahi. Harta yang kita miliki itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya di hari pembalasan kelak kita bisa menjawab dengan mudah pertanyaan Allah tentang harta yang kamu punya, kamu gunakan untuk apa? Kan enak ya kalau kita biasa menggunakan kendaraan kita untuk pergi ke masjid, ketika ditanya Allah, wahai fulan, kendaraan yang kamu gunakan di dunia ini sudah kamu bawa kemana aja? Oh, banyak ya Allah. Waktu bulan Ramadan, aku bawa pergi safari dakwah atau safari tarawih keliling masjid di sekitar rumah. Nah, itu kan enak jawabnya di hadapan Allah nanti. Lain ceritanya kalau kendaraan yang kita punya ini jarang kita gunakan untuk ke masjid. Maka kita akan menjawab dengan terbata-bata. Ketika ditanya, wahai fulan, kok saya nggak pernah ngelihat sendalmu ada di masjid? Nah, kita mau jawab gimana? "Eh, eh, 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 saya pakai sepatu ya Allah. Saya pakai sepatu kalau ke masjid. Kan nggak mungkin kita bohong kepada Allah. Allah maha mengetahui. Kalau kalau kita bohong, Allah maha maha mengetahui. Maka kita tidak bisa menutupi apa yang ada di dalam hati kita. Jika mereka mengetahui hal itu, atau jika orang-orang kafir mengetahui hal itu, mengetahui hal apa? Mengetahui bahwa ada yang namanya hari pembalasan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Tapi kapan mereka sadar dan mengetahui akan hal itu? Jawabannya adalah ketika mereka sudah meninggal. Bagaimana di ayat lain disampaikan bahwa
orang-orang kafir berlomba-lomba meminta kepada Allah supaya dihidupkan lagi di dunia, dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya bisa beribadah kepada Allah, supaya bisa bertaubat kepada Allah, supaya bisa mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Supaya apa? Supaya mereka masuk ke dalam surganya. Tapi sudah terlambat. Karena batas dari bertaubat adalah ketika nafas kita berada di tenggorokan. Ketika nafas kita berada di tenggorokan, ruh kita sudah keluar dari badan kita, maka sudah tertutuplah pintu pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Allahu alam, itulah yang bisa saya sampaikan. Surah Al-Adiyat berdasarkan dari tafsir Al-Munir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, khususnya diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah dan ibu bapak yang berada di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari kekurangan saya pribadi. Al-afu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjelaskan panjang lebar terkait surat makna surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin didiskusikan terkait pemaparan Al-Ustadz tadi. Mungkin boleh raise hand atau boleh langsung buka mikrofonnya. Mungkin ada peserta yang mau bertanya. Selagi menunggu, boleh saya yang bertanya ya Ustadz. Terkait tadi maknanya kan ada tiga. Tadi yang pertama kuda perang, baru yang kedua tentang kemewahan, baru yang ketiga itu tentang hari akhir. Kalau boleh ya Ustadz, ada nggak hubungannya antara kuda perang tadi kan yang kencang, yang bisa memberi manfaat untuk umat Islam gitu kan. Hubungannya dengan sifat manusia gitu, Ustaz. Karena ini telah disebutnya soalnya sifatnya kufur gitu. Manusia itu inna rabbihi lakanud, orang-orang yang kufur. Boleh penjelasannya Ustaz terkait hal itu? Terima kasih. Ya, kalau menurut kitab tafsir ini disampaikan bahwa ada korelasi antara apa namanya, antara kandungan isi ayat pertama sampai ketiga dengan ayat keempat dan yang kelima. Ada kandungan isi yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama ngebahas tentang bagaimana kuda kuda perang berlari dengan kencang. Kemudian yang kedua berbicara tentang bagaimana manusia itu ingkar terhadap Tuhannya. Dalam kitab tafsir Al-Munir disampaikan bahwa ada himbauan, ada himbauan kepada orang-orang yang terbiasa atau orang-orang yang dekat dengan kuda perang atau yang memelihara kuda perang, supaya apa? Supaya tidak memiliki sifat sombong atau sifat yang angkuh. Maksudnya gimana? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuda itu salah satu simbol dari kekayaan, kehebatan dan ke, kebesaran kita. Maka kalau kita punya satu kuda, itu akan menjadi naik derajat kita. Ya, kalau kita tahu ya, Pak Presiden kita kan ada punya kuda ya. Nah, itu selalu dibicarakan bagaimana kudanya Pak Prabowo itu sangat sangat hebat, sangat besar dan sangat gagah seperti itu. Maka siapa saja yang menaiki kuda itu akan memiliki sifat yang sangat istimewa, yaitu jadi terlihat besar dan terlihat gagah. Maka itulah yang korelasi dengan ayat yang innal insana li rabbih lakanud. Dengan kegagahan itu dan dengan kemewahan itu biasanya manusia akan ingkar. Manusia memiliki sifat ingkar. Maka dalam tafsir Al-Munir ingin menyampaikan bahwa Allah itu tahu bahwa manusia memiliki sifat ingkar
terhadap apa yang dimilikinya. Dan kuda adalah salah satu simbol dari kehebatan yang dimiliki oleh manusia. Maka kalau kita sudah memiliki simbol tersebut, jangan sampai kita menjadi ingkar terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat tawadhu atau sifat rendah hati. Karena biasanya kalau kita udah di atas kuda itu akan jadi lebih lebih bersifat angkuh seperti itu atau menegakkan dagu kita. Itu apa namanya? Tabiat penunggang kuda memang memang seperti itu. Belum lagi kalau dilihat orang dan diambil diambil fotonya, diambil videonya, itu makin makin duduknya jadi semakin gagah lagi seperti itu dan semakin terlihat angkuh. Maka eh, itu salah satu korelasi dari ayat pertama sampai ayat ketiga dengan ayat yang keenam. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhan. Allahu a'lam. Ya, terima kasih ya Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Kayaknya belum ada yang bertanya. Boleh satu lagi Ustadz. Terkait tadi yang terakhir ya Ustadz, di akhir disebut bahwa tentang hari kebangkitan. Karena kan tadi kan tiga ya, kuda perang, yang kedua kemewahan, baru yang terakhir hari akhir. Mungkin ada nggak penegasan di tafsir ini ya Ustadz tentang hari kebangkitan itu kenapa diletakkan di akhir gitu? Biasa kan bahwa misalnya manusia akan neraka itu seperti apa, misalnya seperti itu kan Ustadz. Ini kan penjelasan tentang kebaikan-kebaikan dulu, kuda perang itu hebat dan segala macam kemewahan, baru akhirnya itu eh, tentang kebangkitan. Mungkin ada nggak pesan penegasan dari surat tafsir surat Al-Adiyat ini Ustaz, kenapa dia diletakkan di akhir tentang hari kebangkitan dan pembalasan itu? Terima kasih Ustaz. Ya dari isi kandungan tadi kan ada tiga ya. Kemudian eh, pembahasan tentang hari pembalasan itu berada di sepertiga terakhir ya, sepertiga terakhir dari surat Al-Adiyat. Dari buku kitab tafsir Al-Munir itu tidak disampaikan seperti itu, tidak disampaikan apa maksud dari Allah meletakkan eh, hari pembalasan atau pembicaraan tentang hari pembalasan atau hari kebangkitan itu di akhir. Itu tidak ada penjelasannya seperti itu. Tapi kalau penjelasan kenapa kok pembahasan tentang kuda ada di awal, yaitu apa namanya sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan nama suratnya surat Al-Adiyat. Maka pembahasan tentang Al-Adiyat atau kuda perang itu diletakkan di awal. Tapi kalau pembahasan tentang kenapa hari pembalasan itu dibicarakan di sepertiga terakhirnya itu tidak disebutkan, tidak dijelaskan secara ringkas ataupun secara detail, tidak ada di dalam kitab tafsir tersebut. Mungkin di kitab tafsir yang lain yang membahas tentang apa namanya uh, balaghah atau mufradat. Balaghah itu apa namanya seni penulisan ya, seni penulisan yang lebih detail lagi mungkin mungkin disediakan. Tapi karena rujukan yang kita gunakan adalah tafsir Al-Munir, di dalam kitab tersebut tidak disediakan. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Mungkin ada peserta yang lain yang ingin bertanya. Oke. Sepertinya tidak ada Ustadz, mungkin sudah paham semua terkait kajian surat Al-Adiyat. Mungkin itu aja sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin bisa Ustadz beri closing statement terkait surat Al-Adiyat ini Ustadz. Silahkan Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah. Kalau kita lihat eh, sebab turun dari surat Al-Adiyat itu yang utama adalah Allah ingin menjelaskan bahwa eh, kuda atau pasukan kiriman dari Rasulullah itu aman seperti itu. Itu sebab turunnya. Tapi kalau hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Adiyat itu yang paling utama dan yang paling dekat dengan kita itu adalah tentang kemewahan, harta, dan hari pembalasan. Bagaimana ketika kita mengumpulkan harta, ketika kita sedang berada di fase bekerja, itu harus membersihkan niat kita.
Kita ketika pergi bekerja itu tujuannya supaya kita mendapatkan harta yang halal. Supaya kita mendapatkan uang yang halal, uang yang bersih. Karena apa? Karena nantinya akan kita berikan kepada, apakah itu kepada diri kita sendiri atau kepada anak-anak kita, maka kita harus memberikan harta yang halal. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan sekarang itu enggak 100% dari jerih keringat keringat kita. Maksudnya apa? Enggak semua yang kita dapatkan itu benar-benar karena kita, tapi ada selalu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada izin Allah atas atas apa yang kita dapatkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, maka ya kita nggak bisa sampai di titik sekarang seperti itu. Sehebat apapun kita, kalau Allah nggak mengizinkan, maka tidak akan kita sampai di titik sekarang, di level sekarang, di kedudukan yang sekarang. Maka kita perlu yakin, dan endingnya apa? Endingnya adalah bersyukur dan bertaubat. Bersyukur dan bertaubat serta memanfaatkan apa yang kita punya sekarang supaya kita bisa lebih mengumpulkan banyak lagi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini tuh. Syukran Ustaz, ya, closing statementnya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa memberikan nilai baik untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan di kajian tafsir surat Al-Adiyat tadi kita terjauh dari sifat-sifat orang-orang yang kufur yang dijelaskan dalam surat Al-Adiyat tadinya. Eh, Sebelum kita tutup acara kita hari ini, mungkin mohon dibuka seluruh kameranya, seluruh peserta kajian akan dikarenakan kita akan foto bersama. Mohon yang terima kasih. Mungkin Bu gimana maksudnya? Mungkin peserta boleh, oke. Udah semua yang tidak berhalangan mungkin boleh dibuka kameranya. Oke, kita mulai ya. Sama satu, dua, tiga. Oke, yang kamera kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada para peserta dan terutama kepada Al Ustadz yang sudah menjelaskan tentang surat Al-Adiyat, kajian tafsir surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat-sifat kupur yang akan nantinya diberi balasan yang sangat sangat tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, baik keluarga-keluarga kita, termasuk keluarga kita dan orang-orang terdekat kita adalah termasuk orang-orang yang nantinya bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami dari komunitas Cinta Quran Medan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.